Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda Nusantara Pasundan. Masih di perjalanan kita mengenai sejarah, peninggalan, nilai-nilai baik, misteri atau legenda. Nah, perjalanan kali ini kita sekarang ada di Goa Godawang. Di Goa Godawang ini ada, sebenarnya saya baca dari literatur itu ada 12 goa. Cuman yang bisa kita jamahi itu, yang bisa kita masuki areanya ada 3. Nanti kita bisa tanya-tanya dengan pemandu di sini. Ya alhamdulillah kita udah dapetin pemandu di sini, namanya Abu Cep. Nah, inilah area Goa Godawang. Yuk teman-teman, ikuti perjalanan kita. Sebelum kita melakukan perjalanan, alangkah baiknya kita berdoa agar kita diperlancar ya, diperlancar, dipermudah, sampai tujuan, selesailah. Ya berdoa sesuai agamanya masing-masing. Tapi insya Allah di sini semua Muslim semua. Mangga dipimpin doanya. Oh, mangga. Seperti biasa aja doanya. Mangga. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, yuk kita ikuti. Udah? Simas Sigit ya? Betul. Gua Simas Sigit ini, kalau boleh tahu ditemukannya tahun berapa? Ini ditemukannya sebelum tahun 2000 ya, sebelum tahun 90-an lah. Ya, 91 ya, kalau lebih 91. Mungkin tahulah ke yang lebih tuanya mah ini lebih dari itu, sebelum tahun 90-an. Tuh, cuman belum dibuka umum. Nah, ini untuk dibangun ini adanya wisata Goa Godawang sekarang dibuka untuk umum itu tahun 91-92 mulai pembukaan oleh Pemda. Nah, dijadikan rekreasi objek wisata Goa Godawang. Ikonnya di Bogor juga ini ya, Jawa Barat, Goa Godawang. Nah, di sini yang dikelola ada 3. Ada 3 ya? Kurang lebihnya 28 goa. Oh, 28. Semuanya. Jadi Godawang itu area gitu. Nah, soalnya di literatur kan ada 12. Itu yang terdeteksi, terdeteksi aja. Masih banyak. Itu masih banyak. Luar daripada itu masih ada. Mungkin yang pendek ya, tetap namanya pendek juga goa kan gitu. Iya, banyak titiknya. Ini kenapa di sini namanya semua pasti depannya pakai kayak marga aja gitu kan. Di sini si Menteng, Simas Sigit, si Menteng, si Pahang, si Aul, si Pataunan, si Kandang, si Kondang. Semuanya pakai gitu. Belum yang lainnya banyak gitu. Tadi cuma ada 3, berarti Simas Sigit, Simas Sigit. Ini yang kita mulai start nih di sini dua Simas Sigit. Nah, Simas Sigit itu dalam bahasa Sunda masjid ya. Oh, masjid. Kalau misalkan ini mah di sini masih aktif untuk ibadah. Namanya kan masjid ya gitu. Nah, di dalamnya juga memang terbentuk ada semacam kubahan. Ada mimbarnya juga untuk khotbah seperti buat Jumatan gitu ya ada. Ini kita jadi jangan sembarangan sombong, sompral, kita kabur lah intinya gitu. Ya intinya kita melestarikan alam, salah satunya kan kita di sini melihat, mengenal juga. Nah terus gini ini bentuknya ini dibuat apa memang sudah kayak gini? Kalau kayak luarnya ya, ininya nih bentuk ininya nih mulut masuk star goanya ini. Kalau ini emang bikinan. Oh, bikinan. Cuman dibikin dibentuk seperti ini kan nggak asal. Iya. Jadi dia mengikuti sejarah. Oh, sejarah. Bogor itu kan Jawa Barat ya. Di sini tuh Patilasan Prabu Siliwangi. Jawa Barat itu kan Prabu Siliwangi ya. Makanya dibikin simbol ini tuh di sini tuh berbentuk kepala macan atau harimau. Sebagai simbolis bahwasanya ada petilasan Prabu Siliwangi di sini. Konon di sini pun napak tilas setelah itu Hasanuddin Banten. Oh, sini juga. Simas Sigit.
si Mas Sigit. Jadi untuk di Simentengnya itu kan ada sumur, ada sungainya itu untuk ambil wudhu. Nah tempat ibadahnya di sini si Mas Sigit, masjid seperti itu. Namanya dinamain gua si Mas Sigit, emang bentuk dalamnya tuh seperti kita di dalam masjid. Itu walaupun nggak ada lantainya. Nuansanya tempat ibadah. Tempat gitu. Ibadah. Kan namanya juga si Mas Sigit. Mas Sigit itu dalam bahasa Sunda masjid atau musola seperti itu. Boleh kita masuk? Siap. Yuk teman-teman. Syuting ya. Ini dia manjat tapi pakai tali ya. Iya. Nah, sempat syuting apa itu? Syuting Jaka Buana dulu di SCTV dulu. Pernah. Syuting di sini yang dibintangi di Flashback, dia manjat ke atas sana. Ini kan sirkulasi udara juga kan, jadi nggak terlalu enak. Terus ini 1, 2, yang buat biasanya buat tempat ibadah itu. Nah ini. Nah kita fokus ke atas dulu ya, mimbar nih. Kalau kita berada di dalam masjid ya, bentuk ininya nih, mimbar ininya ya. Tuh. Ini untuk ruangan imam. Nah ini meja ini ya batu, tapi batu. Ya. Ini untuk buat khotbah. Jadi nah untuk para jemaah tuh di sini. Gitu. Ini kan kalau misalkan yang jumatan tuh ya assalamualaikum kan gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dia Quran. Ya ayuhanna dokol. Masukkan gitu baru yang ada. Oke, jadi kayak ini khotbah buat khotbah gitu. Kalau buat makan ada asli mejanya itu. Nah bahan ini kan berbentuk di masjid ya, di dalam ruangan imam tuh. Bulan kemarin ada di sini dia ada berdua ya seumuran Anthony badannya. Ya. Dia bawa bendera merah putih. Dia juga mungkin ambil kontennya juga di sini berdiri dia hormat sang saka bendera. Ini tapi dia posisi di atas kayak di atas gunung batu gitu. Nah di sini kan ini asli nih, bukan pahatan, bukan bikinan, alami ya, natural. Ini ya bawaan alam aja nih seperti ini. Makanya sekarang dikelola Pemda, bila mana ada yang motong seperti ini, sekarang mah kan ini dilindungi, bisa sekarang mah diperkarakan jadi pidana gitu kan. Jadi nantinya kan ini bisa fatal, berakibat fatal karena tekan batu di palu pahat kan ada getaran, takutnya ya fatal ya, mungkin ambruk ataupun retak seperti ini nih. Nah terjadi hal seperti ini bisa berakibat fatal juga. Sekarang kan setelah dikelola Pemda ini dilindungi, nah jadi bila mana ada yang ngambilin seperti ininya, sekarang mah ya kita amankan gitu, kita tindak gitu. Ya jadi secara alami ini udah tidak boleh merubah original. Iya, tidak boleh merusak dari awalnya sesuatu. Pembentukan alami itu udah menopang gitu. Iya betul. Ketika dirubah sama kita otomatis berubah juga. Karena bikin ini itu karena ini alami ya. Ini terbentuk dari tetesan air. Jadi ini butuh ribuan tahun untuk bikin sebesar kelingking aja kan, atau sejempol segini itu butuh bukan waktu sebentar. Bentukan. Nah ini walaupun udah dipotong kan separuh-paruhnya tuh udah mulai jadi lagi itu ya. Tuh. Ya. Nas lagi gitu misalnya. Airnya udah mulai lagi gitu. Tapi ini perlu butuh waktu lama. Ini satu kesini ya, mentok tuh ya. Bukan sengaja ditutup atau apa karena bawahnya udah natural ya. Yuk kita kesana. Boleh dijelasin lagi, tadi kan takutnya nggak kedengeran gitu kan. Nah jadi ini bentuknya seperti kura-kura. Ini seperti kura-kura besar ya. Nah ini dia kepalanya dengan ke atas ya, lagi minum gitu. Oh ini. Ini kepalanya, ini kakinya, dan ini tempurungnya. Nah ini juga ada pepatah ya bilang ya, sekeras watak manusia orang gitu, keras kepala atau apa, contoh seperti ini, sekeras-kerasnya batu, sedikit-sedikit tetes demi tetes air pasti akan bikin dia bolong. Iya. Seperti ini. Kan ada pernah dengar kan? Iya. Istilah keras-kerasnya batu sama tetesan air. Jangan sampai melebihi batu keras kepala. Batu aja sama. Ya, teman-teman di Goa Mas Sigit ini kita tadi sudah tahu juga
salah satunya ini adalah tempat ibadah, dan simbol-simbolnya ada seperti lima tempat buat kita ibadahnya sudah ada gitu kan. Terus ada juga tempurung pura-pura yang ada arti-arti gitu kan di situ. Ya inilah areanya untuk gua Sima Sigit ini. Setelah ini kita ke gua selanjutnya. Berarti ke gua mana? Buat menteng. Gua Cimenteng. Yuk teman-teman, kita ke gua Cimenteng.